Ini adalah foto Vitaly pada saat pertama kali dia ditangkap di Filipina dan ini adalah wujudnya sekarang. Terlihat seperti ya mengecil. Something's happened, something is happening. What's happening no? Apa yang terjadi? Dan dia ini siapa? Terus ngapain dia di Filipina no? Emang dia siapa? Terus ngapain dia di Filipina sampai di penjara dan sekarang dia kurusan gitu? Sabar. Semuanya akan kita bahas pelan-pelan. Jadi siapa itu Vitaly? Kenapa sekarang dia ada di penjara Filipina dan kenapa dia mengurus dan apa yang sebenarnya terjadi? Russian YouTuber transferred to maximum security prison in the Philippines. Jadi buat kalian yang belum tahu, ini adalah update mengenai Vitaly, konten kreator yang pernah kita bahas di video yang ini. Dia ini termasuk konten kreator lama di YouTube karena dulu tuh konten-konten dia yang ngeprank gitu. No, please don't. What? Are you freaking kidding me? Don't do this to me, please. Dan dari video-video ngeprank itu dia pernah di penjara juga. Jadi ini bukan pertama kali dia di penjara. Abis bikin konten prank, dia bikin konten yang kayak ngerusak event-event gede gitu. Kayak ini dia pernah nyelundup masuk ke World Cup di Brazil. I'm attempting to do it. 5 minutes, I'm in the field, and this is my friend Yusuf. Dan ya di penjara juga. Banyak sih penjara-penjaraan dia tuh seriesnya banyak banget. Tapi kayak cuman bentar dan habis itu keluar lagi. Sekalinya keluar bikin rusuh lagi. Yang terakhir tuh dia kayak narkoboy gitu. Terus pas lagi pakai narkoboy tiba-tiba kayak nyerang cewek yang lagi jogging gitu aja gitu. Kayak apa sih? Makanya inilah bukti nyata teman-teman, jauhilah narkoboy. Mari hidup sehat, go gym, dan tetaplah jadi wibu yang nontonin anime, bukan mengkonsumsi gitu-gituan. Jadi udah kelihatan lah ya kalau ini orang tuh melakukan apapun demi konten, apapun demi attention, apapun demi angka. Well, in some degree nggak masalah gitu. Toh gue juga, bening gitu, gue upload video ke YouTube, ya tentunya pengen ditonton orang dong. But gue nggak mau sampai melakukan hal-hal yang membahayakan diri gue dan orang lain demi mendapatkan jumlah penonton yang jauh lebih banyak. Jadi jangan hanya karena orang upload video biar ditonton orang, kamu langsung diskreditkan orang tersebut sebagai caper, attention seeker, dan separah Vitaly gitu ya. Buat gue pemikiran lu yang emang mesti dicermati banyak orang gitu. Nah kalau Vitaly ini tahapnya, degree-nya udah beda gitu. Bener-bener yang bisa membahayakan orang lain dan dirinya untuk mendapatkan attention. Dan ini kejadian berkali-kali gini. Ini mungkin psikolog bisa komen di bawah kira-kira penyakit mentalnya apa nih. Karena udah banyak banget penjaranya dia. Kayak apa ya, dia juga pernah yang naik ke piramid terus masuk penjara. Dia juga masuk ke event basket. Penjara, yang prank juga penjara, banyak banget. Dan terus jadi gitu tuh, naik turun karirnya biar naik, biar diperhatiin orang lagi. Dia mesti melakukan hal yang sangat ekstrim. Yang terakhir tuh dia pernah kayak mau nangkepin PDF, tapi ternyata itu diduga scripted. Atau bahkan orang yang diduga PDF-nya itu kayak dijebak gitu, kalau sebenarnya mereka ketemuan Tinder gitu. Stop, you're aggressive, now you're folding. Be a man and own up what you did. You said I don't want to be on the show and how to get your well, guess what? Yang dimana si Vitaly-nya kayak semacam ngebuat pasangan Tinder ini ternyata di bawah umur gitu. Jadi berarti lu PDF gitu. Kayak apa sih, aneh banget gitu lah. Dan itu dia mendapatkan tuntutan juga. Dan chaos banget. Orang ini bener-bener mesti bikin konten yang nyusahin dirinya dan orang lain untuk bisa rame dan diomongin lagi, baru tenang hidupnya gitu loh. Baru bisa happy gua, baru bisa tersenyum gua. Sampai akhirnya dia ke Filipina, dan di Filipina dia melakukan banyak banget hal yang parah. Dan dia melakukan ini. Huliin mo, kuya. Huliin mo. Iya, dia mau bawa kabur motor polisi gitu, atau petugas keamanan di sana ya. Intinya ya kayak, anjir lucu banget, gila, komedi banget, epic banget. Dia harusnya bikin tour gitu nggak sih, komedi, karena komedi dia top notch banget tuh. Kayak komentar-komentar lu pada yang so asik. Dan banyak banget kelakuannya lah. Pokoknya godain polisi dan satpam juga. Kiss? No, I have a question for you. Ngerjain pengunjung juga. Follow me. Bahkan sampai malingin barang. They won't recognize me. They're gonna call more security with that one. It's fine. I look like a different person. Dan banyak banget sih, kalau nggak salah tuh ada dia nabrakin kendaraan di sana, dia masuk ke restoran, ke dapurnya tanpa izin, dan
so many things banget yang membuat dia tentu saja berpikir bahwa gue nggak bakal kenapa-napa karena gue ada di negara orang bukan di Amerika, dan dia tidak pernah sesalah ini dalam hidupnya. Ini semua lagi-lagi terjadi gara-gara JS ya, yang membuktikan bahwa lu bisa dapat rame, clip farming dan lain-lain kalau lu pakai paspor Amerika dan lu terbang ke negara-negara berkembang dan bikin rusuh di sana, dan lu akan kalau lu punya Kaukasian mungkin ya, lu juga mungkin akan dimaklumi dan dapat gaijin card kalau kata orang-orang Jepang gitu ya. Dan nope, akhirnya negara-negara berkembang atau negara-negara Asia ini bilang nope, no more. Iya, ini kejadian banyak banget, terutama di Jepang. Jepang lagi banyak banget anjir streamer-streamer kocak, konten kreator kocak yang gue khawatir Jepang bakal tidak sebebas itu kayak dulu lagi, dan persepsi masyarakat terhadap konten kreator udah kayak aduh kacau hidup gue. Aduh, tahun depan gue ke Jepang lagi. Semoga masih aman lah. Akhirnya si Vitaly ya rasisme sih menurut gue, jatuhnya jadi kayak nganggap rendah ras lain gitu. Kalau gue ke negara-negara kecil, negara-negara yang di bawah Amerika, pasti gue akan diampuni karena gue orang Amerika gitu loh. Sikapnya kan sikap superior tuh, sikap rasis. Dan wow, our brother in Southeast Asian Filipina menunjukkan taringnya dan dia ditangkap, jebret, ditangkap lah dia, dan ya udah di penjara. Yang biasanya kalau kejadian kayak gini, biasanya tuh negara-negara tuh nggak mau ribet gitu. Biasanya dideportasi, kayak si JS kan dideportasi dari Jepang gitu, udah balikin aja ke negaranya gitu, nggak mau ribet. Tapi Filipina, my brother in Southeast Asia and in Dota 2 server, mereka benar-benar nangkep dan nggak dikasih deportasi. No bail, no exception. Dorfetsky had previously filed a request to temporarily release on bail, claiming he had no intention or fleeing and that he was willing to remain in Metro Manila while awaiting the resolution of his deportation case. In a formal letter submitted to Bureau, he even pledged to voluntarily report to BI authorized if when a deportation order was issued. Despite this assurance, the Bureau reject his appeal. Jadi dia tuh ternyata udah bikin request mungkin lewat pengacaranya atau bantuan orang lain untuk bilang kayak please bail. Bail itu tuh kasarnya ya, lagi-lagi teman-teman HI coba bantu koreksi, kayak gue bayar jaminan nih, jadi jangan dipenjara lah guanya. Gue di luar ya, tapi gue jangan dipenjara. Kayak Johnny Somali menurut gue. Jadi keliling-keliling, masih bisa keliling-keliling Filipina tapi nggak ngapa-ngapain dan nggak kabur gitu, sambil nunggu pengadilannya datang atau dideportasi gitu. Tapi our brother in Southeast Asia bilang, nope, this is not simply an administrative concern. It's a matter of upholding the integrity of our immigration system. Commissioner Viado note, we cannot allow deportation proceeding to be delayed or derailed by public figure using their platform for sympathy or manipulation. Our laws equally to all. Mr. Dorfetsky will not receive any special treatment. Ya, resmi tidak dideportasi dan sudah beberapa bulan lah dia itu dari awal-awal 2026 di penjara dan belum keluar. Makanya akhir-akhir ini ada update kalau dia tuh dapat foto kayak gitu, dan itu adalah foto ketika dia lagi mau ditransfer ke penjara yang lebih serius. He has been transferred to a high security facility in Muntinlupa in Metro Manila as legal proceeding against him continue in Philippines. Wow, Filipina, wow. Jadi ya, dia diseriusin penjaranya, dipindahin ke penjara yang lebih oke kayaknya. Oke dalam hal security ya, bukan fasilitas. Dan ya, seperti yang kalian lihat, dia sepertinya tidak akan dilepas sama Filipina untuk ke deportasi, tapi dia akan menjalankan hukumannya di Filipina, atau lebih tepatnya di penjara Filipina. Tidak kayak Johnny Somali yang dibiarkan keliaran sama pemerintahan Korea. Vitaly nungguin pengadilannya di dalam penjara. It remains unclear how long the court proceeding will take, but Philippine authorities are confident that due process will be observed. As of now, Dorfetsky remain in custody with no bail granted and no confirmed timetable for deportation. If convicted, he may face a maximum of 24 years in jail. Jadi kalau pengadilan membuktikan dia bersalah, dia nggak bisa dibalikin ke Amerika atau ke Rusia, dia bakal dipenjara kira-kira menurut orang-orang ya 24 tahun. Ini yang paling panjang yang akan pernah dia hadapi selama karirnya, yang di Amerika dan di negara-negara lain ya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan. Mungkin ada yang pernah bertahun tapi nggak pernah 24 tahun. Semoga di Indonesia nggak ada yang kayak gini. Semoga orang Indonesia nggak ada yang kayak gini. Seperti biasa gue ngingetin, ini bisa jadi pengingat buat gue juga gitu. Gue sering travel juga kemarin ke Vietnam, Malaysia, Jepang. Ingetin gue kalau gue udah kelewatan. Dan gue sebel banget kalau lagi live streaming di sana kalian bilang kayak Johnny Somali bang, kayak Johnny Somali bang. Ya gedek aja gitu, kayak gue tau lu bercanda, cuman kayak gak ada yang lain gitu, gak ada hal yang menarik dan menginspirasi gue untuk melakukan kegiatan-kegiatan seru gitu dengan tetap sopan dan menyenangkan buat lu dan gue gitu, dan aman buat lu dan gue juga gitu. Jadi kayak bocil lah. Tapi kalau menurut kalian bagaimana?
komen di bawah. Dan kalau ada tambahan atau kritik atau teman-teman mau koreksi kayak mungkin tadi istilah-istilah hukumnya atau teman-teman udah mempelajari lebih lanjut, boleh banget lo koreksi gue di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian masih mau dengerin gue ngobrol sama kalian bisa cek channel gue karena gue upload video sehari satu. Coba cek video mana yang belum kalian tonton, silahkan kalian klik. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Noboding pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.